Dunia mengenal Mentawai itu memiliki surga para surfing. Artinya terkenalnya karena lautnya yang begitu indah, Ya, ombaknya yang besar gitu ya. ya. Tapi tentang kehidupan masyarakatnya, itu yang paling dikenal itu adalah Sikere gitu. Ya. Nah, yang memiliki tato Ya. masyarakat pribuminya. Nah kondisi itu sekarang bagaimana tuh Pak Uco? Kita maunya kita bukan hanya menonjolkan pariwisata, tapi budaya juga. Jangan hilang budaya yang Mentawai. Tidak ada lagi yang 12, Pak. Pesawat kita penumpangnya besok Wing ATR 70. Bandara ini selesai paling cepat bulan Agustus. Dan ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Oh iya, Ya. iya. Janji Pak Jokowi itu ya. Ya, pasirnya putih, kalah Bali. Oh iya. Ya, lihat keunikan budaya, kemudian pariwisatanya, pantainya. Sangat menarik, indah. Surga dunia. Surga dunia. Surga dunia. Luar biasa di Mentawai. Ya, tinggal kita mengerjakan aja, mengelola. Itu Pak kuncinya. Ini unik Pak, di Mentawai itu. Kita parkir kendaraan tidak akan hilang. Ya. Di halaman rumah pun, tidak di pagar, di jalan tidak akan hilang. Pak PJ Bupati ini cinta sekali dengan Mentawai. Ya tentu kita cinta Pak. Saya besar di sana, orang sana. Saya paham kondisi di sana. Saya ingin Mentawai itu maju sejajar dengan daerah lain. Kita di Mentawai ini tidak boleh kerja setengah hati. Ya, sampai pensiun. Sampai pensiun. Sampai kita meninggalkan dunia ini, kita harus punya komitmen untuk bangun Mentawai. Walaupun nanti pensiun Pak. Itu kita tekadkan di hati, ya untuk Mentawai. Dengan Pak PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak Martinus Dahlan, ini panggilannya lebih akrab Pak Uco. Iya Pak Uco, teman-teman. jadi lebih banyak dikenal orang Pak Uco daripada Martinus Dahlan. Iya. Pak Uco ini kalau artinya kan anak muda. Iya. Uco, anak bujang. Kalau di di Medan Tapanuli Utara kan anak bujang, anak Iya. muda. Muda Karena, terus ya. karena lahir di sana dulu, Oh itu. di Tapanuli Utara. Ya. Kita ketemu dengan pimpinan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Ada hal menarik ini yang mau kita bicarakan, Pak Uco. Dunia mengenal Mentawai itu memiliki surga para surfing, para surfer ya. Ya artinya terkenalnya karena lautnya yang begitu indah, Ya. ombaknya yang besar gitu ya. Tapi tentang kehidupan masyarakatnya, itu yang paling dikenal itu adalah Sikere gitu, Ya. yang memiliki tato masyarakat pribuminya. Nah kondisi itu sekarang bagaimana tuh Pak Uco? Kan masyarakat yang datang kan tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya. Betul. Mereka menikmati alamnya. Nah kan jadi beban juga oleh Pak Uco itu kan untuk satu pihak menghidupkan pariwisatanya, di pihak lain juga harus mensejahterakan masyarakat, memajukan daerah. Melalui budaya. Ya, melalui budaya. Ada lagi terminologi kita dengar ini. Mentawai itu dikenal dengan 3T. Ini 3T tidak menarik ini. Ya, betul. Ya 3T ini kan kayaknya satu-satunya Mentawai ini Pak. Ya. Jadi label 3T itu kita satu-satunya di Mentawai dari 19 kabupaten kota Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Jadi harus kita coba mengejar ketertinggalan kita dengan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Nah sekarang kondisi masyarakatnya bagaimana Pak Uco? Dan yang akan dimanage oleh pemerintah daerah yang sekarang Pak Uco kan jadi PJ-nya nih 2022, 2023 masih lama ini pilkada kan? Ya, memang kalau kita itu masa untuk PJ ini ada lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun pertama ini nanti akan berakhir juga di 2023 Mei.
Sama. Kemarin kita dilantikkan 2022 Mei 2022. Ya. Nanti berakhir di 2022 di tahun 2023. Artinya dalam satu tahun ini kita fokus dulu. Nah, kita fokus, kita harus banyak memetakan, kemudian melihat kondisi masyarakat kita, apa yang harus kita buat program-program yang lebih banyak menyentuh kepada masyarakat. Fokusnya kemana nih? Ke perikanan kah? Ke pariwisata? Tetap pariwisata pasti primadona ya? Primadona. Kalau pariwisata primadona itu ikonnya, ikonnya Mentawai itu untuk wisata ini. Kita maunya kalau di sektor pariwisata ini kita bukan hanya menonjolkan pariwisata, tapi budaya juga. Artinya ada keseimbangan. Ya. Kalau di pariwisata kita tonjolkan surfing, diving dan lain sebagainya. Kemudian kita juga jangan meninggalkan budaya. Nah, jangan tinggalkan budaya. Nanti kalau kita tinggalkan, nanti tinggal satu-satu punah dia termasuk tadi Sikere. Nah, ini harus kita pertahankan. Nah, tidak ada alasan kita karena ada budaya-budaya asing masuk budaya luar, tapi budaya kita sendiri hilang. Jadi jangan terjadi seperti itu. Kita tidak mau terjadi seperti itu. Kemudian ini pariwisata ini Pak harus kita kemas dalam bentuk nanti ada paket-paket wisata. Karena sekarang ini kan sudah pulih nih. Nah, ini wisata kita, pariwisata kita sudah mulai buka ini. Buka lagi ya. Sudah mulai buka. Dan nanti ada waktu ya silakan Bapak atau masyarakat kita yang ada di kabupaten daerah lain Menikmati di Indonesia alamnya. menikmati alam Mentawai yang mempesona ini. Orang kan terpesona melihat Mentawai. Dan setelah buka di resort-resort ini, artinya kita harus sudah siap. Artinya menyiapkan resort-resort yang ada butuh renovasi, itu kita minta resort-resort itu menyiapkan untuk diperbaiki kembali, direnovasi supaya ketika ada tamu datang, mereka tidak ragu-ragu lagi datang ke Mentawai. Termasuk juga kepada UKM kita. Jadi kita libatkan di sana UMKM kita, Pak. Kenapa kita libatkan? Untuk souvenir, kuliner. Nah, di sana. Ini sudah mulai hidup kembali. Jadi kita buat nanti ada semacam club center. Nah, nanti ada di sana souvenir-souvenir yang berasal dari daerah kita, dari pengrajin-pengrajin kita. Jadi kalau bicara pariwisata, Pak Ucok tadi menyebutkan konteksnya ke budaya. Budaya jangan tergilas oleh. Jangan tergilas. Jangan hilang budaya yang Mentawai. Pariwisata juga harus menghidupkan ekonomi masyarakat. Ekonomi, betul. Setuju itu. Itu yang kita inginkan. Nah sekarang itu, itu sebuah hubungan yang erat sekali ya. Sekarang itu kan yang masih dipertanyakan orang itu kan transportasi lautnya. Kalau wisatawan dengan kapal sendiri oke lah, mereka merapat bisa ya. Nah transportasi yang bagi mereka yang dari darat ke Mentawai itu bagaimana? Maksudnya dari Padang ke Mentawai? Ya dari Padang atau dari provinsi lain di luar Sumatera Barat gitu kan. Jadi gini, kita kan sudah ada dari Padang ke Mentawai transportasi kapal cepat. Kapal cepat. Berapa jam? Yang Mentawai Fast yang ada sekarang ini 3,5 jam. 3 jam. Ya. Jadi ini bisa memangkas waktu wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Mentawai. Kalau dulu kan kapal aja, kapal sederhana, kapal kayu, itu tidak terjamin kita keselamatan. Karena kadang-kadang kan cuaca. Nah, sekarang alhamdulillah ya sudah lancar kapal antar cepat Padang Mentawai, sudah ada Mentawai Fast. Itu melayani Padang Tua Pejat, kemudian Padang Siberut, kemudian Padang Sekakap. Nah, ini sudah melayani ada 6 kecamatan yang ada dermaganya. Nah, ini sangat terbantu kita, khususnya untuk wisatawan mancanegara. Ini kalau yang penerbangan gimana? Ini penerbangan. Penerbangan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat. Sebelumnya kita kan punya bandara. Bandaranya itu kan runway-nya kecil. Runway-nya kecil. Tentu pesawatnya juga kecil yang masuk. Itu Susi Air, Pak. Susi Air, pesawatnya itu penumpangnya ada 12. Nah, ini kita melalui dana pusat diberikan bantuan, kita membuat pengembangan bandara Bandara Rokot itu runway-nya diperlebar, ditambah
Oh, dilebarkan. Ya, ditambah runway-nya supaya bisa pesawat ATR yang 70 itu. Oh gitu. Nah, jadi besok tidak ada lagi yang 12, Pak. Pesawat kita penumpangnya besok wing ATR 70. Oh Nah, iya. insya Allah mudah-mudahan. Kapan itu Rencana kalau apa Pak, mudah-mudahan bandara ini selesai di paling cepat bulan Agustus, paling lambat bulan 10. Dan ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Oh iya, Ya, iya. itu beliau yang akan resmikan. Janji Pak Jokowi itu ya. Ya, jadi Menteri Perhubungan berharap kalau bisa kan di bulanan resmiannya di bulan Agustus. Kalau tidak ada halangan. Tapi kalau tidak selesai mungkin di bulan 10. Nah, ini sangat membantu kita ini Pak. Jadi Untuk transportasi. menuju Mentawai itu tidak dalam pemikiran yang susah lagi ya. Tinggal duduk di pesawat nyampe. Ya, kalau dibandingkan dulu kan sulit kita. Ya. Naik kapal malam 9 jam 10 jam baru sampai ke Mentawai. Kalau sekarang 3 jam setengah udah sampai. Kalau kita bandingkan dengan Solo Selatan, antara Mentawai Padang, jauh Solo Selatan Pak. Solo Selatan 4 jam. Kalau Mentawai dia kapal cepat bisa 3 jam 3 setengah. jam ya. Iya, iya. Ya, ada pilihan. Apalagi kalau dengan pesawat ya. Apalagi dengan pesawat, kalau kita kita umpamakan ini satu batang rokok. Satu batang rokok sudah sampai ke Mentawai. Pintar juga nih bupatinya. Hanya dengan sebatang rokok Anda sudah berada di Mentawai gitu ya. Ya, nanti bisa Bapak coba. Lupa nih Pak, kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, tapi mari minum. Minum lupa ini Pak. Ngopi-ngopi pagi nih Pak. Iya. Terima kasih nih Pak Bupati. Ya. Kesempatan ngobrol ini bagi masyarakat ya. Ya. Sangat berharga ini. Karena informasi tentang Mentawai itu kadang-kadang booming sekali ya ketika ada kunjungan pemerintah pusat. Ya, betul. Nah, tiba-tiba nanti hilang lagi ya. Ya. Faktornya juga karena pandemi Covid Betul. kemarin ini kan. Ini beruntung juga nih Pak Bupati dapat perhatian dari pemerintah pusat karena dari segi infrastruktur Mentawai membutuhkan banyak ya. Iya, banyak. Banyak sekali Apa saja yang itu, harus Pak kita Ojo? siapkan. Jadi pertama kita berterima kasih lah ke pemerintah pusat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita dapat banyak bantuan. Pertama di infrastruktur. Kita membangun jalan, jembatan. Kemudian di bidang kesehatan kita membangun rumah sakit. Karena rumah sakit kita hanya satu sekarang kan. Karena satu kita kesulitan. Nanti tidak bisa melayani yang di Hanya kecamatan satu yang rumah lain. sakit itu ada di mana sekarang? Di Topejat. Itu apa? Di ibu kota ya? Di ibu kota. Sekarang kita bangun lagi di Siberut. Oh di pulau yang lain? Pulau yang lain, Siberut, ya. Siberut Selatan. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke Topejat. Naik kapal lagi kan? Kalau di Topejat kan lebih jauh lagi naik kapal. Kalau di Siberut mungkin lebih dekat lagi. Jarak tempuhnya antara rumah sakit yang kita bangun sekarang ini. Itu rumah sakit yang mau dibangun di Pulau Siberut bagaimana? Bantuan dari pusat juga? Itu bantuan dari pusat. Itu dana DAK. Oh DAK. Ya, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus. Di tahun ini izin operasionalnya sudah keluar. Sekarang ini kita jalan dulu sambil menunggu izin operasional. Oh gitu ya. Jadi masyarakat juga sudah bisa kita layani Pak. Tidak harus menunggu. Kalau puskesmas dan pustu ada pusat kesehatan masyarakat pembantu itu kan biasanya juga ada di desa-desa ya? Ya, ada di sana pustu, puskesmas, itu ada rumah sakit yang kita buat itu kan. Ya. Nah, ini sangat membantu pelayanan kepada masyarakat. Jadi sudah komprehensif ini penjelasan Pak Bupati Ya. ini. Komprehensif ya, mulai dari infrastruktur, Ya. kesehatan masyarakat, ya, ekonomi, Ya. terus transportasi udara ya. Nah sekarang itu barangkali Pak Uco, mungkin masyarakat belum banyak tahu tentang spot-spot wisata ini. Selain ombaknya yang begitu besar ya untuk surfing, ada spot-spot untuk bersantai, pantai-pantainya yang Kalau untuk di Mentawai banyak. Boleh kita buktikan nanti. Makanya kita minta kepada media, media kita di khususnya Sumatera Barat, untuk mengekspos, menyampaikan informasi ini. Kita punya potensi ini, pariwisata ini. Banyak di sana yang kita lihat yang cukup menarik. Apalagi di resort-resort, pantainya bersih, indah, kita bisa diving, pasirnya putih, kalah Bali. Oh iya. Kalau dibandingkan dengan Bali, kalah Bali. Kalau pantainya, nanti boleh siapapun nanti
masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat, di Indonesia, silakan berkunjung ke Mentawai. Lihat keunikan budaya, kemudian pariwisatanya, pantainya. Sangat menarik, indah, surga dunia. Surga dunia. Surga Ya. dunia. Jadi spot untuk wisata itu yang pantai-pantai indah itu banyak sekali. Ada ya? banyak. Ada di Siberut ada, di Spora ada, di Sikakap, Pagai Utara Selatan ada. Jadi sudah ada destinasi wisata untuk daerah kita di Mentawai. Saya kira Pak Bupati bersama OPD-nya dan pihak swasta Ya. perlu secara rutin mengadakan event-event gitu ya. Oh ya, Untuk mengundang. kita setuju itu. Ya. Ya, dulu kan pernah kita adakan event. Ya. Ya, Festival Budaya Mentawai. Kemudian ada Festival Tarian Mentawai, Sikerei. Tapi karena masa pandemi, ini sudah mulai kita mungkin hentikan sementara. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai pulih. Ya, ke depan akan kita pikirkan lagi, kita akan adakan event-event. Ada semacam apa nanti Pak? Kalender wisata akan kita buat. Seperti di daerah lain. Jadi kita nak mau tinggal nanti dengan daerah-daerah lain. Kita harus bisa. Ini optimis nih Pak Ucok nih. Oh iya Pak, kita harus optimis. Artinya optimis itu Hidup didasarkan. harus optimis. Ya. Jadi kita harus kerja keras. Optimis dan kerja keras. Kerja keras ya. Ya. Ya dasarnya optimis kan setelah melihat potensi besar Ya, itu. Ya. betul. Kita optimis dengan potensi yang ada, luar biasa di Mentawai. Ya, tinggal kita mengerjakan aja, mengelola. Itu Pak kuncinya. Perlu apa investasi besar juga barangkali ya. Betul itu. Kalau investasi butuh kita. Makanya kita bangun dulu infrastruktur. Ya. Kalau infrastruktur sudah apa? Infrastruktur kita sudah tersedia, sudah memadai, tentu investor akan tertarik datang ke Mentawai. Karena sudah ada infrastruktur kita, jalan, jembatan, komunikasi, lancar di sana kan, sarana sudah ada, mereka akan datang. Terutama yang saya sampaikan tadi, bandara, transportasi tadi. Ini perlu juga Pak Bupati pertimbangkan ini. Wisatawan itu Ya, di samping dia membutuhkan infrastruktur, datang ke satu tempat itu alat transportasi yang mudah dijangkau, terus pelayanan oleh masyarakat. ya, Komunikasi internasional ini penting ini Pak Bupati. oh ya, itu penting, sangat penting. Jadi kita harus ada semacam nanti pelatihan untuk masyarakat kita untuk bisa bahasa Inggris. Oh iya. Jadi pemandu wisata. Jadi ketika sudah ada nanti wisatawan mancanegara datang, turis masuk ke Mentawai, mereka sudah bisa berbahasa. Ya, welcome gitu kan. Welcome datang gitu Pak. Jadi bukan hanya menguasai bahasa Mentawai, bahasa Indonesia saja, bahasa asing perlu. Bahasa Mentawai itu unik juga ya. Unik. Bahasa Minang gitu ya. Bisa Minang. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, ada. betul. Jadi masuk Mentawai itu bisa 4 bahasa. Ya, jadi kita Pak nanti kalau ada di Mentawai itu rumah-rumah adat atau apa jalan, kita akan buat bahasa Mentawainya supaya lebih dikenal orang. Iya. Apa jaringan internetnya ini yang sudah aktif? Kalau jaringan internet kita sudah sudah ada beberapa titik yang sudah aktif. Artinya kita mendapat bantuan dari Kementerian Kominfo, kemudian ditambah juga bantuan dari Telkomsel. Ke depan kita akan upayakan lagi melalui proposal kita sampaikan ke Kementerian Kominfo, termasuk juga di Telkomsel. Kita terus ini Pak berupaya untuk mengaktifkan kembali sinyal-sinyal yang belum ada sinyalnya. Iya. Kan ada yang rusak, ada yang terganggu sinyalnya. Ini kita lebih tergantung tower-towernya gitu. Ya, towernya. Jadi kita sudah banyak dapat bantuan tower. Termasuk juga untuk pendidikan. Jadi bukan hanya untuk usaha, bisnis atau pariwisata, untuk pendidikan juga Pak, internet anak-anak. Waktu masa pandemi COVID-19 itu pendidikan daring ya? Daring. Daring. Kami mendengar juga waktu itu Mentawai termasuk rendah korbannya ya. Ya karena di Mentawai kita kan ada tim percepatan juga yang kita bentuk. Terendah di Sumatera Barat waktu itu. Jadi kita ada tim didukung oleh Forkopimda. Kemudian OPD kita libatkan semua. Jadi untuk orang yang meninggal ini bisa kita kurangi. Artinya terlalu banyak. Pendatang dari Mentawai itu bisa terdeteksi di pelabuhan ya. Bisa terdeteksi. Memang kita kawal ketat itu Pak. Kawal, ya. Perjalanan dari luar masuk ke Mentawai kita perketat. Ada checkpointnya di Muara, di Bungus,
kita buat checkpointnya, termasuk juga yang sampai di Mentawai. Istimewa itu Ya, karena memang harus sistem seperti itu, Pak. penanganannya. Harus seperti itu. Ada yang unik juga saya dengar di Tua Pejat itu ya, Ya. atau di Mentawai itu, bahwa pencurian rendah juga situ. Ya, karena gini Pak, orang mencuri nanti curiannya di mana dia mau dibawa. Tidak mungkin disimpan di hutan kan. Nah, jadi yang dicuri itu kalau motor Pak, tidak perlu kita bawa ke di dalam atau di pagar, dibawa ke dalam rumah, kemudian dibuat pagar tinggi, tidak perlu. Ditaruh di diparkir di luar pun tidak diambil orang. Artinya aman Karena ya. kalau dicuri orang Pak, mau dibawa kemana, Mau kemana? mau dijual kemana, ini unik Pak. Iya, iya. Unik sekali di Mentawai itu. Kita parkir kendaraan tidak akan hilang. Iya. Di halaman rumah pun, tidak di pagar, di jalan tidak akan hilang. Karena tempat penjualannya juga tidak ada. Mau dibawa kemana Mau ya? dibawa kemana? Mereka di pulau kan? Di pulau. Nah itu dia, unik Mentawai. Iya. Saya dengar cerita-cerita unik tentang Mentawai itu jadi menarik itu. Nah, Pak menarik Uco. sekali itu kalau untuk kalau ada Keamanan, kasus pencurian. artinya turis pun merasa nyaman lah ya, nyaman. tidak ada pencurian. Artinya masyarakat itu sangat membantu membuat tamu itu nyaman gitu. Betul. Ya, kita akan minta ke resort-resort, ke tempat-tempat desa-desa wisata yang ada destinasi wisata di Mentawai itu, buat orang lebih nyaman di Mentawai, lebih senang, nyaman. Ya, nyaman, senang, aman. Ya. Nah, jadi tidak ada gangguan. Itu yang terpenting untuk. Ada yang belum Pak Bupati sebutkan. Ya. Daya tarik dari segi keunikannya sudah jelas tadi ya. Ya. Hal yang berkaitan dengan makanan apa itu yang spesifik? Nah, ini kalau makanan kita kan di sana banyak ini Pak. Sagu aja bisa diolah. Sagu ya. Ya, bisa kerupuk sagu, ondel-ondel sagu. Kemudian ada semacam itu yang kayak apa namanya? Ubi ya. Bukan, dicampur juga dia sampai pakai kaladi. Misalnya kan dikasih pisang kaladi. Yang ciri khas Mentawai itu Ada dari ciri khas sagu ya? itu ada. Nggak ada di tempat lain ya? Nggak ada di tempat lain. Bisa kita buat dari sagu. Saya pernah dihidangkan Karena itu apa Pak? Kalau sagu itu kan makanan pokok masyarakat. Sagu di Mentawai. Sehat itu. Sehat. Yang kayak dibuat lamang, kayak lamang kayak sagu. lamang. Itu Iya, lupa iya, saya Pak, iya. lamang sagu. Sagu. Di bambu ditaruh, nanti dimakan dengan ikan gulai. Oh, ikannya Mentawai enak. luar biasa Nanti itu. Bapak boleh coba. Kalau sagu itu di kayak lemang, nanti makan gulai ikan atau sop, nah, itu enak rasanya. Jadi kekayaan alamnya tidak hanya wisata, juga lautnya, Ya, makanan khas penduduknya Ya. ya. Ini sepertinya ini tawaran Pak Bupati ini menarik ini. Silakan buktikan keindahan alamnya Ya. gitu kan. Silakan menikmati sebatang rokok sudah sampai dengan sudah pesawat sampai ke sana. pesawat. Jadi waktu itu bisa kita pangkas cepat sampai ke Mentawai. Ya, Kan maunya wisatawan seperti itu. maunya seperti itu. Ya, mereka tidak mau berlama-lama. Mereka siap mengeluarkan uang tapi pelayanan Oh, ya. prima. Pelayanan kita cepat. Berapapun mereka akan keluarkan. Kan mereka bersenang-senang datang ke Mentawai. Ya, program Pak Uco selama jadi PJ ini, Ya, itu batasan kewenangannya seperti apa? Ya. Kewenangannya, apakah dalam menyusun APBD, disinkronkan dengan RPJMD Sumatera Barat atau daerah sendiri? ya. Jadi kan kita. Ya, ini pertanyaan enggak Ya, berat-berat. betul. Serius, Jadi agak kita serius. akan melanjutkan Oh, gitu. Oh, Bupati yang sebelumnya, yang punya visi, misi RPJMD. Jadi kita melanjutkan ini sampai nanti Bupati terpilih yang baru nih Pak. Ya, sampai Bupati terpilih yang baru. Akan sampai nanti 2024 Pilkada Serentak dan Bupati terpilih yang baru itu di 2025. 25 ya. Ya, artinya kita melanjutkan yang sudah ada. Kalau kawasan ekonomi yang terkena KEK, KEK itu ini sedang berjalan prosesnya. Kemarin kita sudah rapatkan lagi, bahas lagi Jakarta dengan Pak Gubernur. Dan minggu yang lewat juga dibahas lagi di provinsi. Dan nanti ini kita percepat nanti proses persiapan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. konsepnya itu bisa terlaksana dalam berapa tahun itu KEK? Kalau itu mungkin makan waktu yang panjang. Apanya? Ya, pertama kan land cleaning, lokasinya dibersihkan, kemudian kalau ada pihak ketiga swasta. Ya, apalagi untuk membangun bandara. Salah satu syarat kita Pak di sana
untuk ini KEK ini jalan, itu harus ada bandara, dibangun dulu bandaranya. Tanpa bandara nanti siapa yang mau ke sana? Nah, jadi harus ada kita mencari investor dulu untuk investasi pembuatan bandara. Kalau APBD Mentawai tidak cukup. Tidak cukup ya. Tidak cukup bangun bandara yang sebesar itu. Dia bertaraf internasional Pak. Kalau untuk yang di KEK itu, jadi harus kita siapkan secara matang perencanaannya. Ini pernah juga terkenal di Mentawai itu program jalan Trans Mentawai itu kondisinya bagaimana sekarang? Ya, alhamdulillah untuk Trans Mentawai sudah banyak jalan yang kita bangun, ruas jalan baik itu yang kita buka baru maupun pengerasan. Nah, ini sudah dinikmati masyarakat kita. Ya, dari ujung Sikakap ke sampai nanti di ujung Sipora, sampai dari ujung Sipora ke Siberut. Nah, ini sudah berjalan ini, Pak. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan ini sudah bisa selesai. Trans Mentawai itu membelah pulau-pulau ya. Membelah pulau-pulau. Pak, kita tidak hanya mengandalkan transportasi laut, darat perlu Pak. Perlu ya. Supaya membuka akses juga ekonomi masyarakat di sana. Oh iya. Supaya uang juga berputar. Nah, kalau sudah dibuka jalan Pak, tentu ekonomi masyarakat meningkat, uang berputar di sana. Ya. Hasil bumi juga mengalir itu lebih, dari desa ke pasar ya. Itu lebih memudahkan masa kita. Kalau sudah ada jalan akses kita buka transportasi, di sana masyarakat bisa berjualan, kemudian berkebun, berladang. Akhirnya perputaran ekonomi ada di sana. Pak PJ Bupati ini cinta sekali dengan Mentawai itu. Ya tentu kita cinta Pak. Saya besar di sana, orang sana, saya paham kondisi di sana, saya ingin Mentawai itu maju sejajar dengan daerah lain. Itu konsep kita. Kita di Mentawai ini tidak boleh kerja setengah hati. Ya, sampai pensiun. Sampai kita meninggalkan dunia ini, kita harus punya komitmen untuk membangun Mentawai. Walaupun nanti pensiun Pak, itu kita tekadkan di hati ya untuk Mentawai. Apa kemajuan yang lain dari segi pariwisata ini Pak Uco? Artinya hanya mengandalkan laut saja kan? Atau alam saja? Seperti yang diheboh-hebohkan orang tentang Sumatera Barat. Sumatera Barat punya alam yang bagus tapi tidak tergarap. Gitu. Nah selain yang alam yang dari pantai itu apa lagi? Ya kita kan punya potensi di sektor perikanan kan masih banyak Pak. Perikanan. Dulu kita terkenal ini kalau untuk di sektor perikanan ini. Ada pihak swasta masuk sampai diekspor ke Singapura, Hong Kong. Ikan-ikan yang kualitas yang besar, kualitasnya bagus. Ada kelas-kelasnya itu Pak. Kalau ikan di Mentawai dulu pakai kelas Pak. Oh ya. Bukan sekolah anak SD aja atau yang anak SMA aja pakai kelas. Ikan pakai kelas juga Pak. Oh ya, gimana itu? Ada kelas 1, kelas 2. Kalau yang kelas 1 itu tuh yang bagusnya itu. Di provinsi ini pernah kan pemerintah provinsi mengajak orang mari makan ikan gitu biar sehat. Kalau orang Mentawai tidak perlu diajak ya sudah. Sudah tidak diajak pun mereka akan makan ikan. Nah itu karena di Mentawai karena konsumsi mereka ikan daging di sana kan dari Padang. Ya. Nah, itu pun kalau daya beli masyarakat untuk daging itu tidak ada. Tidak cukup lah kalau uang untuk beli daging kan mahal. Ikan boleh dipancing dapat dah bisa dimakan. Nah, kalau daging kan dibeli juga dia harus dibeli dari Padang. Iya. Padahal ikan itu lebih bergizi. Oh kan? Lebih tinggi gizinya kalau ikan. Proteinnya bagus. Orang Jepang Pak pintar kan makan ikan. Nah, karena makan ikan. Baik Pak Bupati, terima kasih informasinya. Ya sama-sama. Kesempatan Nanti bincang-bincang. di lain waktu kita bincang lagi, lebih panjang lagi. Ya. Untuk kita ngobrolnya di yang ada resortnya gitu ya. Ya nanti ada kita bawa. Ya. Bawa apa nanti di tempat resort yang paling indah. Oh iya. Nah, ini bisa memukau orang melihat pesona keindahan Mentawai. Di pengambilan gambarnya pasti bagus sekali. Nanti. Itu ya. Boleh nanti kita lihat sama-sama kita pergi Pak. Okay. Sambil ngopi juga di sana, bincang-bincang. View-nya ke laut itu aslinya. Asli. Nampak kita lihat asli Mentawai seperti ini. Ini akan kita bumikan ke luar supaya orang lebih mengenal Mentawai. Memang sekarang ini sudah terkenal juga Pak. Sudah terkenal. Tapi kita minta lebih dikenal lagi. Iya. Lebih dikenal, lebih akrab, lebih sayang gitu ya. Iya, begitu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya. Oke, Pak Bupati. Ya. Saya mengucapkan terima kasih
Sama-sama. kesempatan Terima ini. kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ya. Ini salam kompak untuk memajukan Untuk Mentawai. Mentawai. Oke.